Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya pengisian bukti dukung SKP pada triwulan 1 tahun 2024. Yang pertama di sini yaitu kita masuk dulu ke akun e-kinerja kita. Kemudian lihat dulu statusnya. Jika sudah status persetujuan yang di sini, itu berarti dia sudah bisa dilakukan penilaian. Nah, sebelum mengisi penilaian, yaitu kita perlu siapkan dulu yang namanya bukti dukungnya. Di sini saya sudah menyiapkan bukti dukung punya saya, yaitu pembuatan peta, di mana bukti dukungnya minimal ada tanda tangan kasih. Kemudian setelah sudah disiapkan bukti dukungnya, usahakan untuk dalam pembuatan bukti dukung ini dibuat folder tersendiri. Jadi buat foldernya sesuai dengan jumlah SKP yang milik kita. Jadi jika punya saya di sini SKP saya itu ada 3. Yang pertama terkait kegiatan inventarisasi, yang kedua pemulihan ekosistem, dan yang ketiga smart patrol. Dan jadi diusahakan untuk yang foldernya disesuaikan dengan jumlah SKP kita sehingga mudah untuk mengumpulkan datanya, dipisah-pisah sesuai dengan klasifikasi SKP kita. Kemudian jika sudah mengumpulkan bukti dukung dan sudah dipisah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu masuk ke penilaian. Setelah masuk ke penilaian, nanti yang pertama ini belum ada, jadi pertama kita tambah dulu periode penilaian, terus kita pilih periode triwulan 1, kemudian klik OK, dan akan muncul seperti di bawah. Jika ada 2 kolom, yang satunya bisa dihapus saja. Jadi setelah muncul seperti ini, yang pertama kita lakukan yaitu pengisian rencana aksi yang udah di sini. Kemudian setelah terbuka, setelah datanya benar, di sini kita masuk ke tambah rencana aksi. Klik tambah, kemudian untuk pengisian rencana aksi ini kita tinggal kopas saja dari kegiatan ini. Jadi kegiatan ini kita kopas, tambah, kemudian kita paste, dan untuk kata terlaksananya itu tinggal kita ubah jadi melaksanakan. Nah, kemudian untuk target, ini adalah target triwulan 1. Jadi semisal di SKP saya ini, untuk yang contoh misal kegiatan terlaksananya identifikasi areal terbangun, ini ada 2 laporan. Nah, untuk yang di sini itu target untuk triwulan 1 saja. Jadi mungkin misal di triwulan 1 ini saya berhasil menyelesaikan 1 peta, 1 laporan dari target, itu berarti cukup diisi 1 saja sini. Jadi setelah di sini melaksanakan. Nah, untuk target triwulan 1, berapa target kita yang sudah kita laksanakan pada triwulan 1 ini. Misal baru tercapai 1 laporan, berarti tinggal kita ketik 1 laporan. Oke, dan akan jadi seperti ini. Nah, berhubung jika kegiatan tersebut belum kita laksanakan atau belum tercapai di triwulan 1, maka kita kosongkan saja rencana aksinya karena belum kita lakukan. Bisa kita hapus. Dan kebetulan di sini saya untuk kegiatan yang di sini itu belum saya lakukan, jadi saya kosongkan. Yang kegiatan yang sudah saya lakukan itu pada kegiatan poin 3 ini, yang pembuatan peta smart patrol. Jadi bagi bapak-bapak yang belum melaksanakan kegiatannya itu dikosongkan saja rencana aksinya karena yang belum kita laksanakan. Dan nanti jika sudah dilaksanakan, entah mungkin di triwulan 2 atau 3, baru bisa kita isi. Itulah kenapa makanya pembuatan SKP ini yang kemarin sebelumnya itu dalam jangka waktu untuk 1 tahun, bukan untuk triwulan 1 saja. Oke, lanjut. Kemudian saya mengisi di yang sudah saya lakukan saja, yaitu pada poin smart patrol. Ini kita copy, kemudian paste,
kata terlaksana diganti melaksanakan. Dan untuk target, berhubung di sini saya targetnya ada 6 laporan dan yang baru sudah saya laksanakan itu hanya 2, jadi di sini saya targetnya 2 laporan. Nah, sudah keluar seperti ini. Selanjutnya kita kembali ke sebelumnya. Setelah pengisi rencana aksi, baru kita bisa masuk ke pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Nah, di sini akan keluar yang poin 3 saya isi tadi itu akan keluar seperti ini, tambah dan edit. Sedangkan yang statusnya itu belum ada karena memang belum saya laksanakan. Jadi untuk di triwulan 1 ini saya cukup mengisi yang untuk poin ini saja. Nah, selanjutnya untuk pengisian bukti dukung ini, di sini ada kolom bukti dukung, terus realisasi dan feedback. Untuk bukti dukung ini yang pengisi yang link, realisasi nanti ada lagi, dan feedback itu dari atasan. Kemudian cara pengisian untuk bukti dukung adalah sebagai berikut. Klik tambah. Nah, untuk di nama bukti dukungnya ini cukup seperti bisa kopas dari sini jumlah laporan ini. Jadi kita cukup kopasnya yang ini, yang di kolom indikator kinerja individu, atau boleh di semua yang jelas ada kata-kata laporan dan laporan apa itu. Kalau saya biasa ngambil langsung di sini aja. Ini kita copy, yang tambah, kita paste, dan untuk laporannya ini kita hapus, jumlah kata-kata jumlahnya kita hapus. Jadi di sini itu nama bukti dukungnya, nama laporannya, dan kita nama laporan ini laporan nama secara umum, bukan kayak spesifik bener kayak misalkan di sini laporan sama patrol, enggak. Jadi cukup laporan peta kegiatan sama patrol lingkup skala 3, jadi secara umum. Nah, ini pengisiannya itu yang menggunakan link Google Drive. Jadi untuk pengisian yang bukti dukung ini pengisiannya menggunakan link Google Drive. Jadi bapak-bapak harus perlu masuk ke email bapak dulu. Setelah masuk ke email bapak itu klik yang di sini, aplikasi Google, kemudian pilih Drive. Nah, setelah muncul seperti ini, diubah ke folder biar lebih enak nyarinya. Nah, kemudian di sini itu kita pilih baru, tambah baru, kemudian folder baru terlebih dahulu. Nah, di sini kita ketik dulu bukti dukung SKP 2024. Terus tunggu prosesnya, nanti bakal muncul dia. Nah, ini kita klik di sini 2 kali. Nah, di sini inilah kita ngumpulin bakal ngupload semua bukti dukung yang bapak sudah kumpulkan. Nah, yang di sini. Nah, ini di sini saya kalau bisa langsung diupload semuanya, atau yang sudah dulu boleh, karena ini nanti bisa dibuka lagi kapan saja. Nah, berhubung saya sudah bikin semua foldernya, ini bakal saya pindahin semua ke sini. Klik tahan, terus lepaskan di sini. Nanti dia bakal ngupload semua folder kita di sini. Oke, setelah terupload semua dengan tandanya seperti ini, udah centang semua, kita scan, kita periksa datanya apa sudah masuk semua. Nah, ini contoh. Nah, di sini saya cukup menggunakan data sini saja karena yang sudah saya lakukan di sini, tapi yang lainnya itu sudah boleh terupload, sehingga nanti kedepannya kalau laporannya sudah ada, sudah jadi, tinggal diupload aja ke Google Drive. Di sini tinggal upload kayak biasa. Cara nguploadnya kalau misalkan mau ngupload laporan aja, laporan yang dalam bentuk PDF. Misal nanti bapak-bapak kan sudah menyelesaikan kegiatan PE misal, biar nanti untuk pengisian SKP di triwulan kedepannya itu lebih mudah dan nggak perlu susah lagi nyari file laporannya. Bapak bisa langsung nyimpan di Google Drive ini setelah bikin folder-folder seperti ini. Caranya untuk ngupload laporannya itu klik di sini 2 kali, kemudian setelah masuk di bukti dukung yang ingin bapak isi, klik di sini baru, kemudian upload file. Jadi filenya untuk folder seperti PDF, Word, PPT. Nah, kalau untuk folder nih seperti folder kayak gini. Nah, ini folder pak yang
kuning kayak gini folder, namanya satu folder. Kalau file, nah ini seperti ini. Jadi kalau untuk cara nguploadnya itu klik sini terus pilih file, tinggal cari filenya bapak disimpan di mana. Misal saya di sini kan, langsung aja open, nanti bakal upload di sini dia. Atau bisa juga langsung dari sini tinggal klik tahan terus tarik dengan posisi sudah terbuka di folder yang bapak ingin isi, tinggal lepaskan sini, udah langsung bakal upload di sini dia. Nah, masuk dia. Nah di sini sudah masuk filenya kan. Nah seperti ini, saya nggak butuh jadi saya hapus saja. Saya hapus. Jadi setelah terupload file bukti dukungnya, kita klik yang kita butuh, yang kita awal masukin terus ini. Nah di sini karena di sini kita menantumkannya satu laporan, ada dua laporan. Jadi di sini kita masukin cukup 2 laporan saja ya Pak. Atau enggak kalau memang terdiri laporan untuk banyak, jadi dibikin jadi dapatnya langsung 2 laporan ini. Atau bisa juga langsung satu ini. Jadi di sini karena di sini 2 laporan, jadi kalau bisa cukup di link Google Drive itu cukup 2 laporan aja Pak. Jadi sesuai dengan jumlah target ini. Kalau misalkan filenya itu terdiri dari banyak file, entah ada BA, ada ST, tapi itu dalam bentuk satu bukti dukung, itu digabungin aja Pak, biar nanti dia jumlahnya sesuai dengan laporan yang tersedia. Jadi di sini karena berhubung saya di sini belum saya jadikan satu folder yang berisi 2 laporan, di sini saya jadikan dulu 2 folder laporan. Nah setelah jadi seperti ini Pak, jadi dalam laporan yang mau kita upload ke sini, ke bukti dukung sini, itu nanti itu kalau bisa pas kita buka foldernya itu cuman terdiri 2 laporan doang, sesuai dengan jumlah target 2 laporan ini. Jadi nanti pas dibuka linknya cuma muncul 2 laporan ini. Jadi kita ulangi cara ngisinya, yaitu ini kita copy di bagian indikator yang jumlah ini, yang kalau kita copy terus tambah, kita paste laporan yang jumlah kita hapus. Nah setelah itu, link Google Drive ini, link yang kita bakal yang kita sudah siapkan tadi Pak, yang di sini, yang di Google Drive ini, klik ini terus untuk bagikan linknya itu biar masuk semuanya itu di sini Pak, ngekliknya di bagian folder sini, jangan di bagian sini, dia bakal satu-satu masuknya. Jadi kita kembalikan dulu. Nah setelah posisi kayak gini, yang dimana folder yang berisi file ini, nah disinilah kita bakal ngesalin link Google Drive-nya untuk dipindahkan ke sini. Jadi ini caranya tuh, cara salin ke linknya itu klik kanan, kemudian bagikan, setelah itu bagikan lagi. Nah setelah seperti ini, itu yang ini Pak diubah jadi siapa saja yang memiliki link, biar nanti semuanya bisa ngelihat yang di kasih. Setelah itu salin link, salin pindah ke e-kinerja, terus ini tinggal kita paste. Tinggal kita oke. Dia bakal gini Pak. Nah setelah kayak gini, itu cara membuktikan udah benar atau belum, ini kita klik, nanti kan tulisannya warna biru sini Pak, ini bisa kita klik. Nah setelah kita klik, dia bakal muncul seperti ini, persis 2 laporan ini. Nah 2 laporan dengan terus sama dengan target 2 laporan. Jadi usahakan jumlah kita pas ngupload bukti dukung, misal 2 laporan, berarti 2 laporan juga Pak bukti dukungnya. Dan ini bisa dilihat oleh kasih seperti ini nanti. Setelah itu pengisian kualitas atau sesuai dengan persentase kesesuaian dengan ketentuan, itu bisa disamain aja Pak dengan di atasnya. Nah ini kita misal klik edit, ini kita copy aja langsung, terus tambah, ini kita copy, kita paste, terus linknya sama, link kita sini salin link lagi. Atau biar enggak repot, bisa dibuka catatan Pak, terus diklik aja sini, biar enggak berubah nanti link takutnya.
Ini kita copy terus langsung sini aja, atau bisa juga langsung klik di sini. Nah teman, saya saranin untuk copy salin aja ulang atau dicatat di note, karena takutnya kalau udah banyak nanti ngisi bukti dukungnya itu bakal bingung memilih link yang mana Pak. Nah gitu. Anggap ini saya langsung klik sini terus oke. Ini juga sama bawahnya Pak. Ini salin, copy, tambah, paste, kemudian di sini ke link Google Drive tadi. Oke. Nah setelah selesai semuanya di sini, bisa diperiksa satu-satu Pak. Udah benar belum? Kalau di link, kalau udah seperti ini udah benar, berarti udah langsung menuju ke link laporan yang sudah kita siapkan tadi di Google Drive ini. Setelah itu pengisian realisasi. Untuk pengisian realisasi ini kita pengisinya seperti untuk pengisian realisasi Bapak-bapak. Jadi ini realisasi ini jadi realisasi yang sudah terlaksana di triwulan 1. Jadi untuk cara pengisiannya itu Pak, klik edit ini. Nah untuk realisasinya di sini kita targetnya sudah terkumpul 2 laporan seperti contoh di saya. Jadi di sini kita salin aja, kita ketik 2 laporan ya. Nah ini perlu disalin lagi Pak. Jadi untuk sumber datanya ini nama laporannya, jadi sama seperti tadi Pak yang waktu kita ngapus ini. Jadi nanti dia bakal ada tulisan berdasarkan laporan apa nanti. Nah kata berdasarkan nggak perlu diketik, jadi langsung aja kita kopas ini laporan peta kita simulator, copy. Jadi cara misalnya itu ini kita tulis sesuai dengan target 2 laporan. Kemudian untuk sumber datanya atau copy yang barusan kita copy tadi, paste. Nah ini Pak sumber datanya, nama laporan itu. Jadi nanti bakal keluar hasilnya seperti ini. Nah 2 laporan berdasarkan laporan peta kegiatan Smart Patrol. Nah untuk kualitas ini kata-katanya bakal sama Pak, jadi Bapak cukup dicatat aja kata-katanya seperti ini Pak. Nah untuk yang kualitas itu bukti dukung teridentifikasi. Untuk yang waktu itu ketepatan waktu. Jadi cara pengisiannya klik edit, di sini kita klik 90%, dan untuk sumber datanya ini yang ini Pak, kita copy terus pindahin sini, paste. Oke. Nah dia bakal seperti ini, 90% berdasarkan bukti dukung teridentifikasi. Kata berdasarkan ini nggak perlu diketik lagi Pak ya, langsung aja klik seperti ini. Jadi dia bakal muncul sendiri kata berdasarkannya. Nah untuk yang pengisian waktu Pak, ini kita perlu menyesuaikan lagi Pak target waktunya, karena kan di sini target waktunya saya bikin 12 bulan, sedangkan untuk ini kan pada triwulan 1 di sini kan saya bikin targetnya triwulan 1 itu 12 bulan. Cuman untuk di triwulan 1 itu kita bikinnya cukup sesuai dengan apa ya, kemampuan kita dalam membuat laporan itu Pak. Jadi kalau misalkan itu ada laporannya kayak contoh laporan kayak contoh saya nih Pak, laporan yang identifikasi inventarisasi area terbangun. Di sini kan 2 laporan tapi targetnya 3 bulan. Nah untuk nanti pengisian di sini, pengisian di SKP ya, itu misalkan baru ya di triwulan 1 ini baru tercapai satu laporan. Nah itu isinya bukan langsung 3 bulan ini Pak. Jadi kita bisa menyesuaikan Pak, dibagi rata target bulannya ini biar nanti dalam 1 tahun itu benar-benar sesuai dengan 3 bulan. Jadi misalkan saya di triwulan 1 ini saya ngisinya itu misal dari 2 laporan ini, 1 laporan itu di waktu triwulan 1 itu 1 bulan. Nanti di triwulan kedua, waktu saya di laporan kedua sesuai dengan target ini, itu saya bikin waktunya 2 bulan Pak. Jadi pas targetnya itu 3 bulan. Jadi jangan sampai kurang ya. Jadi untuk seperti saya ini Pak, pada pengisian Smart Patrol ini pembagian waktunya itu kita sesuaikan saja dengan jumlah laporan yang kita capai Pak. Misal di sini 2 laporan, itu berarti
waktu penyelesaian kayak kita tuh 2 bulan juga pak, walaupun kita sini dibikinnya 12 bulan dan kita andaikan kita breakdown sampai dalam 1 tahun itu kan, kalau misalkan 6 laporan berarti kalau setiap laporannya sama otomatis kan hasilnya nanti cuma 6 bulan waktunya pak sampai ke akhir. Cuma itu nggak apa-apa, walaupun di sininya targetnya 12 bulan, kalau kurang dari target itu nggak apa-apa, kurang dari target untuk masalah waktu. Untuk masalah waktu tuh misal saya udah menyelesaikan kegiatannya tapi dalam waktu 6 bulan tapi targetnya 12 bulan, itu nggak apa-apa. Yang jelas tuh jangan kurang untuk bukti dukung. Kalau waktu nggak apa-apa pak, yang jelas kalau waktu ini jangan sampai lebih. Jadi di sini saya bikin waktunya itu realisasinya 2 bulan sesuai dengan jumlah laporan. Sumber datanya ini kita kopas ini pak, ketepatan waktu, copy, pindahkan, paste. Nah jadi seperti ini pak. Nah, setelah ini udah selesai pak pengisian bukti dukungnya untuk satu rencana kerja, satu RHK. Seperti inilah pak pengisiannya, dan untuk sisanya sama seperti pengisian ini pak, tinggal disesuaikan aja dengan jumlah laporan bapak. Kemudian nanti setelah ini bakal dinilai oleh kasih melalui feedback sini pak, yang jempol-jempol itu. Dan untuk yang kosong itu biar apa, memang nggak apa-apa dikosongin aja, nanti itu bisa untuk pengisian di triwulan berikutnya. Jadi setelah ini kita kembali, nah kita bisa lihat di sini masih tercantum kalau kita masuk lagi ke pengisian dukung. Kemudian untuk feedback perilaku, nah pada saat apa kalau mau ngecek udah selesai belum pak pengisiannya, itu bisa kita coba cetak form penilaiannya. Kemudian kita bisa pilih lokasinya, terserah di Batu Raja. Ini untuk kita cuman ngelihat aja udah masuk belum bukti dukungnya, klik OK. Nah cuman indikator yang kita masukkan tadi aja pak, dia bakal seperti ini nanti, dan ini nanti bakal ada feedback atasan untuk di triwulan ke-1. Nah di sini kan ada pak periode triwulan ke-1. Jadi tahun 1 ini saya cuman melaksanakan terlaksananya kegiatan patrol ini pak. Nah ini salah pak, ini harus katanya melaksanakan. Nah ini bisa kita ubah juga pak, kalau misalkan ada yang salah tinggal balik lagi ke tadi itu pengisian di rencana aksi, melaksanakan sudah. Oke, pengisian bukti dukung udah melaksanakan target. Jadi seperti inilah pak pengisian bukti dukung laporan. Kalau misalkan memang ada yang bingung bisa tanya saya lagi pak, memang ini agak ribet terutama pada pengisian waktu pak ya, kita harus benar-benar memperkirakan waktunya. Apalagi kalau untuk kegiatan model kayak smart patrol yang kegiatannya itu rentang waktunya kayak pasti 12 bulan pak, atau kayak patroli ikan keanekaragaman hayati yang intinya tuh kalau apa ya di DIPA-nya tuh targetnya tuh 12 bulan, itu kita bisa mengisi bukti dukung waktunya itu sesuai dengan jumlah laporan kita per triwulan. Misal kalau bapak 3 laporan nih di triwulan kedua, nanti kita isi bukti waktunya tuh 3 bulan berdasarkan ketepatan waktu. Nah kecuali untuk yang kegiatan kayak kegiatan tuh kayak yang diselesaikan bukan langsung periode per tahun, kayak contohnya pemulihan ekosistem. Di sini kan saya buat petanya 4 laporan tapi jangka waktunya 12 bulan. Ini sama, sesuaikan juga dengan jumlah laporan. Misalkan saya di triwulan kedua nanti target laporan saya itu tercapai, dari 4 laporan ini cuma 2 laporan. Berarti di sini nanti saya mengisi waktunya itu cukup 2 bulan juga, bukan kita bagi rata sampai 12 bulan. Nah, yang satu juga yang kayak contoh, misalkan kalau saya di SKP Bapak itu kan kayak ada contoh penyelamatan satwa. Nah di situ kan penyelaman satwa tuh misal dalam 1 tahun itu Bapak cuma menyelamatkan 4 satwa dalam 12 bulan. Itu sama juga nanti pas di pengisian waktunya itu sesuaikan juga dengan target laporan, dengan jumlah laporan. Misal 1 laporan di triwulan kedua nanti berarti waktu penyelesaian kegiatannya 1 bulan. Nah atau yang untuk saya seperti saya ini, nah kecuali yang kayak gini pak, yang kayak kegiatan identifikasi satelit terbangun nih pak. Di sini kan saya bikinnya 2 laporan, tapi di sini targetnya saya bikin 3 bulan. Di
di sini kan bukan periode, bukan apa ya, waktunya itu bukan penyelesaian dalam 1 tahun, tapi penyelesaiannya tuh kayak apa ya bilangnya, kayak penyelesaian kegiatannya tuh langsung langsung selesai, bukan secara setahun, bukan bukan periodik. Jadi untuk pengisian laporan yang indikator kayak gini Pak, itu misalkan saya di triwulan kedua nanti target saya tercapai 1 laporan. Nah untuk 3 bulan ini itu saya harus bagi Pak, harus saya bagi sampai habis. Beda dengan yang kegiatan kayak tugas ini Pak. Jadi kalau misalkan seperti ini kan 4 laporan, misal di triwulan kedua nanti saya berhasil target 2 laporan. Nah untuk penyelesaian kegiatannya kita isi sesuai dengan jumlah laporan kan, yang seperti saya bilang tadi 2 bulan. Nah untuk yang kegiatan seperti ini itu misalkan nanti di triwulan kedua saya berhasil misalkan targetnya itu 1 laporan. Nah untuk pengisiannya ini target tahunnya kita bagi Pak, kita bagi habis 3 bulan ini. Misalkan triwulan kedua nanti saya berhasil 1 laporan, itu berarti waktu untuk pengisian waktunya itu saya isi boleh 2 bulan, boleh 1 bulan. Yang jelas kalau misalkan contoh saya di triwulan kedua nanti 1 bulan untuk 1 laporan, itu berarti di triwulan ketiga atau triwulan keempat waktu target yang sisa 1 laporan ini, itu berarti saya pengisian bulan waktunya harus menutupi kekurangan atau kekurangan dari pengisian periode pertama Pak, yang 1 laporan sebelumnya. Jadi contoh misalkan 1 laporan di triwulan kedua dengan waktu kegiatannya 1 bulan, itu berarti di triwulan ketiga atau triwulan keempat waktu saya selesai untuk menyelesaikan 1 laporan yang satunya, itu saya ngisinya berarti waktunya 2 bulan Pak. Jadi yang satunya tuh 1 laporan 1 bulan, yang kedua nih 1 laporan 2 bulan, jadi tertutup nih 3 bulan. Jadi memang gak ribet Pak pengisian waktunya untuk ini, kecuali yang kayak gini Pak ya, yang 12 bulan ini. Kalau memang bingung bisa juga Pak, bisa juga langsung isi aja sesuai dengan jumlah laporan, gak apa-apa Pak. Itu nanti saya coba tanyakan lagi. Yang jelas kalau memang Bapak bingung baginya, boleh aja Pak disesuaikan dengan jumlah laporan aja. Jadi misal kayak di triwulan kedua nanti targetnya cuma 1 laporan, berarti kegiatannya 1 bulan gitu aja Pak, nggak apa. Oke Pak, setelah selesai video tutorial pengisian SKP. Dan untuk catatan Pak, bagi yang nanti saya kembalikan Pak kasih kembalikan SKP-nya ke draft nanti, kalau statusnya jadi draft ini Pak, ini kan saya statusnya persetujuan, dia baru bisa pengisian penilaian. Nah bagi nanti yang apa SKP-nya masih draft, itu berarti tolong nanti Pak ya, di pas buka SKP nanti biasa ada catatan di sini Pak apa yang kurang. Nah nanti biasanya itu kalau draft saya pasti minta tolong untuk Bapak mengisi ini Pak di sasaran ini, di bagian bawah pengisinya di sini Pak. Pokoknya kalau status Bapak pas buka SKP nanti, nah status saya draft bukan persetujuan, belum bisa pengisi penilaian. Nah itu berarti Bapak harus yang Bapak benarin di detail SKP. Nah di bagian bawah sini Pak, nah ini Bapak berarti belum Bapak isi, itulah kenapa jadi bentuk draft. Cara ngisinya mudah Pak, ini edit. Nah nanti ini kopas aja, saya kasih nanti contoh apa ke screenshotan ini, diketiknya langsung kayak gini Pak ya. Jadi SDM, nah nanti kan dia kalau kita ketikkan kayak gini. Nah ini kita langsung setelah ketik SDM terus anggaran. Nah ini kita langsung enter aja Pak, anggaran, terus enter lagi sarpras. Oke. Nah dia bakal kayak gini Pak. Nomornya nggak perlu lagi diketik, nanti otomatis keluar dia. Ini sama juga Pak, tinggal diketik ulang. Nah itu aja Pak. Oke sekian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.